Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, aku Sasi Putri Kirani dari kelas 1B S1 Kebidanan Universitas Valdetehan. Di sini aku akan membahas tentang perkembangan embrio, janin, dan plasenta. Sebelum membahas apa saja yang terjadi pada kehamilan minggu 1 sampai minggu ke-40, kita akan membahas dulu sedikit tentang embrio, janin, dan plasenta. Embrio adalah tahap awal perkembangan bayi di dalam kandungan, di mana organ-organ penting pada struktur tubuh mulai terbentuk, tepatnya pada usia kehamilan minggu ke-5-10. Embrio terdiri dari 3 lapisan yang penting, yang berukuran kecil. Lapisan pertama bernama ectoderm, yang akan berubah menjadi kulit bayi, sistem saraf, mata, telinga, bagian dalam, dan jaringan ikat. Lapisan kedua disebut mesoderm, yang bertanggung jawab untuk tulang otot, ginjal, dan sistem reproduksi bayi. Kemudian lapisan ketiga adalah endoderm, di mana paru-paru, usus, dan kandung kemih bayi akan mulai dikembangkan. Pada minggu ke-10 kehamilan, periode embrio berakhir dan bayi memiliki ukuran sekitar 5 cm. Memasuki minggu ke-11 kehamilan, si kecil tidak lagi disebut embrio, melainkan janin. Selanjutnya ada janin atau fetus, adalah mamalia yang berkembang setelah fase embrio dan sebelum kelahiran. Dikutip dari Mayo Clinic, plasenta atau ari-ari bayi adalah organ yang berkembang di area rahim selama masa kehamilan. Biasanya plasenta menempel di bagian atas, samping, depan, atau belakang rahim. Manfaat utama dari plasenta atau ari-ari bayi ini adalah memberikan oksigen serta nutrisi sehingga janin pun berkembang di dalam kandungan. Oksigen dan nutrisi yang dibawa melalui aliran darah ibu kemudian menembus ari-ari bayi. Dari sini, tali pusar yang berhubung ke bayi membawa oksigen dan nutrisi tersebut. Melalui plasenta, bayi juga membuang zat yang tidak diperlukan, seperti karbon dioksida, kemudian diteruskan ke aliran darah ibu untuk dibuang ke sistem dalam tubuh. Plasenta pun menghasilkan hormon yang dibutuhkan Anda di masa kehamilan, seperti oksitosin, laktogen, estrogen, dan progesteron. Ini dapat melindungi bayi dari infeksi. Menjelang akhir kehamilan atau memasuki waktu persalinan, ari-ari bayi ini bekerja dengan meneruskan antibodi untuk melindungi bayi baru lahir. Maka dari itu, bayi baru lahir mempunyai kekebalan tubuh selama hampir 3 bulan lamanya. Selanjutnya perkembangan embrio, janin, dan plasenta. Di minggu pertama, setelah terjadinya pembuahan, yaitu bertemunya sel telur dan sperma, maka akan terbentuk jaringan yang terdiri dari 100 sel yang nantinya akan menjadi cikal bakal janin setelah membelah dan memperbanyak sel calon janin atau embrio tersebut akan menempel pada rahim, yaitu tempat tumbuh kembangnya selama kehamilan terjadi. Memasuki minggu kedua, sel yang dimiliki embrio sebanyak kurang lebih 150 sel membentuk lapisan-lapisan yang nantinya akan menjadi berbagai organ serta bagi tubuh dari bayi seperti otot tulang jantung, sistem pencernaan, sistem reproduksi, dan sistem saraf. Di minggu ketiga, embrio berhasil menempel dengan sempurna pada rahim. Pada masa ini, embrio masih melakukan pembelahan serta memperbanyak sel, oleh karena itu belum terbentuk seperti bayi. Lapisan terluar dari embrio akan membentuk plasenta atau ari-ari. Ukuran embrio pada minggu ketiga masih sangat kecil, yaitu sekitar 1,5 mm. Pada minggu keempat, jantung sudah terbentuk dan mulai berfungsi, dan pembuluh-pembuluh darah sedang memiliki aliran darahnya sendiri. Selain itu, sudah mulai terbentuk tangan dan kaki pada minggu keempat. Ukur embrionya akan membesar dari usia sebelumnya. Di minggu kelima, tangan bayi sudah mulai tumbuh, namun masih tidak terbentuk seperti tangan. Masih rata tanpa jari-jari, struktur dasar otak dan sistem syaraf juga sudah terbentuk, sementara mata dan telinga, mulut pun baru akan dibentuk.
Memasuki minggu ke-6, ukuran embrio kira-kira sudah sebesar kacang polong, kaki sudah mulai tumbuh, walaupun jari-jari kaki belum terbentuk, sistem pencernaan baru mulai akan terbentuk. Sementara bibir atas dan langit-langit sudah terbentuk. Kepala dari embrio sudah mulai terlihat, namun ukurannya masih sangat kecil dan terlihat bahwa ternyata sedang berkembang. Pada minggu ke-7, ukuran embrio ketika memasuki minggu ke-7 adalah sekitar 19 mm. Pada tahap ini, paru-paru baru akan dibentuk, jari-jari juga sudah mulai terlihat, dan otot serta sistem saraf sudah mulai berfungsi dengan baik. Oleh karena itu, pada masa ini, embrio sudah bisa menunjukkan refleksi pada bunda. Di minggu ke-8, embrio sudah bisa disebut janin karena sudah memiliki bentuk serta wajah seperti manusia. Kelopak mata dan hidung mulai terbentuk pada minggu ini. Pada tahap ini, plasenta berkembang dengan janin dikelilingi air ketuban yang terbentuk dari pembuluh-pembuluh darah. Di minggu ke-9, wajah pada janin semakin jelas. Terbentuk mata lebih besar dan berwarna sesuai dengan pigmen yang dimiliki masing-masing janin, sudah mampu untuk membuka mulutnya, serta pita suara dari kelenjar air liur, mulai terbentuk janinnya berusia 9 minggu, kira-kira berukuran sebesar jeruk limau atau sekitar 5,5 cm. Di minggu ke-10, janin masih memiliki kepala yang lebih besar dibandingkan dan ukuran badannya, jantung sudah bekerja dengan sempurna dan berdetak 180 kali per menit. Seseorang pertama kali terbentuk menggantikan tulang rawan yang sebelumnya sudah dibentuk. Di minggu ke-11, tulang wajah mulai terbentuk, kelopak mata masih tertutup, dan tidak akan terbuka hingga beberapa minggu ke depan. Kuku-kuku juga sudah mulai terbentuk. Pada minggu ini ternyata janin telah terdapat mengeluarkan urin yang dikeluarkan di dalam air ketuban. Mulai dari minggu 12 akan terjadi perkembangan dan pematangan dari berbagai organ yang telah dibentuk. Sebelumnya tulang belakang janin yang terbentuk dari tulang rawan pada minggu ke-12 akan berubah menjadi tulang keras. Ketika memasuki usia 13-17 minggu, berat janin sebesar 57-113 gram dan panjangnya sekitar 10-13 cm. Pada minggu ke-16, janin sudah bisa dilihat jenis kelaminnya, apakah ia laki-laki atau perempuan, dan sudah dapat diketahui dengan melakukan USG, muncul rambut-rambut halus pada kepala yang disebut dengan lanugo. Di usia minggu ke-18-22, ukuran janin sudah mencapai 25 hingga 28 cm dan memiliki berat 227-454 gram. Pada tahap ini, janin bisa mendengar dan memberikan respon gerakan, oleh karena itu, bunda bisa merasakan tendangan pukulan dan berbagai gerakan. Dan janin selain itu, kelenjar minyak pada kulitnya juga sudah bekerja. Di minggu 23-26, pankreas janin mulai bekerja secara efektif dan paru-paru semakin matang. Pada tahap ini juga, bayi yang lahir ketika masuk 23-26 memiliki lebih besar peluang untuk bertahan hidup dibandingkan dengan minggu-minggu sebelumnya. Bulu mata dan alis pun sudah mulai terlihat. Pada minggu ke-26, janin bisa menghirup dan mengeluarkan cairan ketuban yang merupakan pertanda baik karena dengan demikian ini sekaligus pelatih untuk bernafas.